Selamat pagi untuk kita semua. Harapannya hari ini adalah webinar Mbak Umum Koperasi mengenai bagaimana kita memahami peran anggota koperasi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Untuk mempersingkat kegiatan, kita akan opening oleh Ibu Kadis Opnaker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga silakan saya memberikan ruang dan waktu kepada Ibu Kadis untuk memberikan arahan, sambutan, dan juga edukasi terhadap gerakan koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Nancy sebagai moderator kita. Selamat pagi Bapak Ibu semua, pegiat koperasi yang hadir dalam webinar ini, baik melalui Zoom meeting maupun yang mengikuti secara live streaming. Salam hormat untuk kita semua. Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum Shalom, warahmatullahi Salve. wabarakatuh, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Om Namo Swastiastu. Buddhaya, Namo salam Buddhaya. kebajikan, ya, Salam salam kebajikan. sehat buat kita semua, salam gesit gaspol untuk semua pegiat koperasi. Kesempatan yang pertama, terima kasih sekali dan kami bersyukur sekali dari klinik digitalisasi koperasi pada Dinas Kopnaker Trans Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan pagi ini, kami sekali lagi boleh melakukan webinar terkait dengan webinar ini dikasih topik omong soal koperasi. Kenapa kami ambil bahasa Kupang supaya lekat di dalam hati secara ke hati kita semua, dan kemudian ini juga bagian dari mendekatkan pelayanan kami dan juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami untuk pelayanan kepada seluruh publik dalam urusan perkoperasian, khususnya kepada semua Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan pada episode kali ini kami lebih luaskan pada seluruh masyarakat yang akan menjadi anggota koperasi maupun yang telah menjadi anggota koperasi. Bapak Ibu semua, kami berterima kasih untuk semua ya, support saran dari Bapak Ibu semua yang terus setia bersama dengan kami. Dan kemudian teristimewa pada hari ini, topik hari ini sebenarnya berangkat dari diskusi terkait dengan keresahan rupanya yang ada di dalam masyarakat, terkait dengan banyaknya praktek-praktek yang mengatasnamakan koperasi di dalam masyarakat, tetapi dalam kesehariannya itu kemudian tidak melakukan praktek sebagaimana jati diri dari koperasi itu sendiri. Nah, kemudian kami berterima kasih sekali ya pada hari ini hadir bersama dengan kita semua juga Ibu Helen Healy. Selamat bergabung Ibu Helen. Terima kasih sekali untuk terus menguatkan kami. Ibu Helen Healy ini dari Lembaga Pendidikan Koperasi Lapenkop yang kemudian akan memastikan diskusi hari ini ya ini bisa kemudian dipahami oleh semua kita apa peran dan juga apa manfaatnya, kemudian apa peran dari anggota ketika berkoperasi. Tentu kita tahu ini kaitan dengan adanya hak dan kewajiban sebagai anggota. Nah, Bapak Ibu semua, kita tahu NTT ini adalah provinsi dengan jumlah koperasi yang besar, sangat-sangat banyak, keanggotaan juga sangat besar. Data mencatat bahwa tingkat partisipasi anggota koperasi di NTT dibanding dengan jumlah penduduk ada di sekitaran 46% dengan aset yang cukup besar secara keseluruhan. Dari jumlah koperasi 4.282 itu, jumlah aset itu berkisar sekitar ada di poin 12 triliunan lebih. Ya, 12. Nah, ini bukan hal yang besar, ini bukan hal yang kecil buat kita, tetapi di dalamnya itu tentu ada dinamika yang cukup bervariasi di dalam ini. Dan kemudian bagaimana kelembagaan di dalam koperasi ini, peran dari kita semua, apapun posisi kita, pasti kita anggota. Kalau kita jadi pengurus, kita jadi pengawas, itu bergerak dulu dari anggota. Sehingga pada hari ini ya
kita akan memahami secara baik peran kita. Tentu salah satunya adalah terkait kita ikut membesarkan koperasi. Ada kepentingan bersama di dalam anggota, di dalam keanggotaan di koperasi itu. Karena suka dibilang bahwa anggota itu sebagai pemilik dan sebagai pengguna. Pemilik itu tentu ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, kemudian ada kaitannya dengan pengawasan, ada kontribusi terhadap permodalan, dan sebagainya. Sebagai pengguna tentu diharapkan sebagai pemanfaat dalam memanfaatkan pelayanan. Tetapi tentu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan di dalamnya yang akan menjembatani kita apapun posisi kita di dalam koperasi. Ada hak dan kewajiban. Ada hak antara lain kita punya suara yang sama dengan anggota lain, baik di dalam kepentingan apapun, di dalam RAT ataupun di dalam pelaksanaan koperasi. Kita punya hak untuk bisa memahami dan kemudian kita punya hak untuk mengetahui ya dan mengawasi berjalannya koperasi ini. Nah, ini kurang lebih yang akan kita jelaskan dan saya berterima kasih sekali Ibu Helen dari Lapenkop bisa ini, kemudian bisa kami juga ada akhirnya untuk memastikan bahwa dalam pengawasannya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu semua, ya saya berharap dalam diskusi akan berjalan kurang lebih 2 jam, cukup efektif dan kemudian teman-teman host akan mengatur secara baik sehingga webinar ini ada interaksi yang baik ketika kita ingin mendiskusikan sesuatu, mendapatkan penjelasan. Jika kemudian terkendala oleh waktu, karena ada keterbatasan, maka di tempat kami di Diskopnaker Transprovinsi itu ada klinik yang terus melayani, klinik digitalisasi yang terus melayani Bapak Ibu semua ketika ada sesuatu yang ingin didiskusikan sebagai kejutan dari webinar hari ini ataupun hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu semua nanti host akan mengatur tolong ada absensi secara baik sehingga teman-teman yang mengikuti ini bisa kita kirimkan sertifikat sebagai bagian dari interaksi kita. Hal yang paling penting dari kelembagaan koperasi adalah asasnya adalah tentu asas kekeluargaan. Tetapi tentu ada, karena ini adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum, tentu yang dimaksudkan dengan asas kekeluargaan itu adalah bagaimana asas kekeluargaan ini saling membangun, saling membesarkan kita semua. Nah, tentu ini yang akan kita atur Bapak Ibu semua di dalam diskusi ini, dan besar harapan kami dalam webinar hari ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Dan terlebih lagi kita juga mampu mengawasi sekeliling kita terhadap praktek-praktek yang ternyata tidak sesuai dengan kaidah berkoperasi. Kami di tempat kami itu ada pengawas fungsional koperasi yang bertugas untuk mengawasi, dan kalau ternyata hasil pemeriksaan itu memberi rekomendasi bahwa ternyata tidak sesuai dengan kaidah koperasi, bagaimana filosofi berkoperasi, maka kami pun ada kewenangan untuk membubarkan lembaga yang tidak sesuai itu. Sehingga kami boleh, sekali lagi, mari kita bekerja bersama-sama, baik melakukan pengawasan di lapangan, supaya provinsi kita ini tetap dapat bangkit untuk bergerak bersama-sama menuju NTT sejahtera kemudian hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semua, Ibu host, untuk bisa mengatur. Sekali lagi selamat berdiskusi. Mungkin jaringan suara Ibu tidak terdengar. Baik, oke.
Mungkin jaringan jadi suara Ibu terdengar baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah tergabung. Kita mengalami kendala teknis sehingga harusnya kita live streaming, tetapi tiba-tiba harus kita semua tergabung dalam Zoom karena ada kesalahan teknis. Semangat pagi Bapak Ibu semua, selamat bergabung kembali bagi yang baru masuk mengikuti webinar Bank Umum Koperasi tentang peran anggota. Jadi memang ini adalah salah satu request atau permintaan dari anggota koperasi tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi itu apa. Banyak sekali anggota yang hanya memahami bahwa ternyata anggota koperasi itu tugasnya yang meminjam saja, tetapi ada hak-hak lain yang harus ikut serta. Itulah yang nanti kita bahas rame-rame di sini tentang bagaimana pengambilan keputusan juga. Jadi anggota koperasi juga adalah bagian daripada pemilik dan pengguna dari jasa koperasi ini. Kita memahami betul bahwa anggota menjadi sangat penting karena perannya lebih penting dan sangat penting karena semua hal yang berkaitan dengan koperasi itu bersumber atau berakar atau istilahnya dari koperasi, anggota koperasi itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akan hadir bersama kita dari lembaga perkoperasian, pendidikan perkoperasian. Jadi di Nusa Tenggara Timur kita juga ada, di wilayah Nusa Tenggara Timur ada juga lembaga pendidikan perkoperasian yang memang khusus untuk melatih atau mengedukasi tentang perkoperasian. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam prinsip koperasi, di mana prinsip ke-6 dari koperasi adalah pendidikan perkoperasian. Nah, pendidikan perkoperasian ini meliputi pengurus, pengawas, dan juga adalah anggota koperasi. Jadi sebelum anggota koperasi atau calon anggota itu kita sudah memberikan pelatihan agar memahami hak dan kewajibannya dengan baik dan benar, sehingga menjadi anggota koperasi sudah melakukan hal-hal yang positif. Dan landasan tentu bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 masih menjadi dasar hukum kita sampai saat ini, menjadi undang-undang payung hukum kita dan diikuti dengan lain, di mana kita bisa dapat memahami dengan baik bahwa keanggotaan koperasi itu apa saja, siapa sih yang menjadi anggota koperasi. Jadi anggota koperasi adalah orangnya siapa saja. Nah, ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, keanggotaan koperasi itu di bab 5, keanggotaan koperasi pasal 17 adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dan keanggotaan koperasi ini pun dicatat dalam buku daftar anggota. Mama yang saya sebelah situ, macam yang orang lihat saya belum admin mohon perhatikan supaya teman-teman yang belum harus bicara di mute. Nah, itu adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang keanggotaan koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai anggota koperasi yang teman-teman admin mohon perhatikan supaya Bapak Ibu yang baru masuk itu langsung di mute. Kalau nanti ada yang mau bicara, kita akan ada ruang, ada waktu untuk diskusinya. Keanggotaan koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya adalah anggota koperasi dan keanggotaannya itu belum tercatat dalam buku daftar anggota. Jadi harus dicatat ya Bapak Ibu, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di bab 5 pasal 17. Itu tentang apa yang merupakan anggota koperasi. Nah, sedangkan di pasal 18-nya Bapak Ibu, yang menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Jadi kalau pertanyaannya bahwa kalau yang belum mampu melakukan tindakan hukum, nah kita di Indonesia ini yang melakukan tindakan hukum adalah umur 18 tahun ke atas.
Nah, bagi Bapak Ibu dan juga memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Ini anggaran dasar adalah dokumen hukum yang menjadi panduan koperasi dalam pengelolaan. Ini adalah paling pertama anggaran dasar, diikuti lagi dengan anggaran rumah tangga. Nah, ini adalah tentang keanggotaan. Sedangkan yang belum memenuhi persyaratan seperti yang tadi disebutkan, maka bisa menjadi anggota luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi anggota luar biasa. Nah, kalau misalnya koperasi yang anggotanya itu adalah anak sekolah yang belum memiliki istilahnya masih di bawah umur, belum memiliki kemampuan dan bertindak secara hukum, maka boleh tidak membentuk koperasi. Nah, boleh, tetapi statusnya belum bisa berbadan hukum, hanya boleh dicatat. Jadi mungkin sudah bisa boleh punya akta, tetapi tidak bisa memiliki SK badan hukumnya, karena tentu bahwa syarat keanggotaannya itu adalah anggotanya itu mampu melakukan strategi hukum. Oke, itu adalah beberapa pengantar yang nanti sama-sama kita pahami bersama peran daripada anggota koperasi itu seperti apa. Oke, Ibu Helen, apakah sudah bisa standby? Karena Ibu Helen juga tadi terkendala jaringan. Selamat pagi, Ibu Helen. Selamat pagi, Ibu Helen. Masih mute? Selamat pagi, Ibu Helen. Masih mute, Ibu Helen? Apakah bisa mendengar? Ibu Helen masih mute, Ibu Helen? Ibu Helen masih mute? Ibu Helen masih mute? Oke, sudah. Silakan. Oke. Maaf ya, sedikit terlambat karena alasan teknis. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Dinas Pemberdayaan Trans Provinsi NTT, Ibu Nelci dan teman-teman, juga para pengurus koperasi. Kaitan dengan materi saya untuk peran anggota koperasi dalam koperasi. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Ibu Nelci, tidak perlu perkenalan lagi kan? Sudah langsung kan? Perkenalan dulu Ibu Helen, kan yang ini banyak sekali yang belum kenal nih. Ibu Helen itu dari mana? Terus gitu. Dulu, iya, itu Pak Yanto sudah langsung muncul tuh. Ibu Helen statusnya diperkenalkan. itu yang ternyata jadi esensi juga ya. Ya, Salam. statusnya penting dong. Ya, karena Pak Yanto dari Obormas nih penasaran begitu Ibu Helen. Jadi ini gitu. Iya. Jadi Pak Yanto, salam bertemu kembali, salam sehat, salam kangen. Iya. Semangat koperasinya selalu berkiprah, berkembang dan tumbuh lebih pesat ya. Makasih. Bersama anggotanya. Waduh, nah seperti biasa kalau Pak Yanto dengan Helen, saya kira sudah tidak asing lagi ya Pak. Kita bersama-sama juga ada di Lapenkopdanya. Tapi Pak Lamber itu yang belum kenal tuh. Besar itu. Iya, seperti biasa, Helen ada di Lapenkop wilayah Nusa Tenggara Timur. Apa itu Lapenkop? Lembaga Pendidikan Perkoperasian. Ada teman-teman, jadi Lapenkop itu tidak sendiri, tapi punya pemandu yang militan di setiap kabupaten kota se-NTT. Kecuali Malaka, karena Dekopindahnya belum ada di Malaka. Lapenkop itu juga ada di setiap provinsi. Seperti itu. Dan kapasitas saya saat ini adalah trainer sekaligus kepala wilayah, mewakili kepala wilayah. Ibu Ane ada sementara berada di luar pulau, sehingga saya dimandatkan sebagai kepala Lapenkop wilayah Nusa Tenggara Timur untuk sementara. Seperti itu.
Oke, saya bisa mulai. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya. Ya, Pak Lambert cukup tadi Pak Yanto mintanya Pak Lambert cukup dikenal dengan baik Bu Helen karena memang ibu-ibu kalau Bapak Ibu yang lain kita intermezzo saja sebelum masuk. Oke, saya pikir itu perkenalan tentang Lapenkop dari Ibu Helen. Untuk selanjutnya waktunya diberikan full. Ibu Helen kita bicaranya santai seperti Mbak omong. Jadi ada tanya jawab, nanti diskusi. Jadi lebih kepada santai tentang proses. Oke, silakan Ibu Helen, waktu dan kesempatan. Iya, terima kasih Bu Nelci. Seperti kita tahu bersama, koperasi itu sebenarnya sebuah seni ya, kalau kita mau menikmatinya. Kalau kita menikmati sebuah seni, tentu akan lebih membuat kita lebih kondusif, lebih nyaman kita melakukan aktivitas koperasi. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu pengurus koperasi bisa menjadi komando koperasinya sehingga anggotanya bisa lebih dikatakan sejahtera. Tapi tentu sejahtera itu untuk setiap orang berbeda. Nah, kaitan dengan itu kita ada di dalam koridor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kita tahu bersama bahwa koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 di situ dikatakan badan usaha, tapi punya anggota seorang demi seorang. Kalau itu koperasi primer dengan landasan kegiatannya pada prinsip koperasi, juga sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, kaitan dengan itu ada prinsip yang harus kita lakukan. Ada 7 prinsip yang kita kenal di koperasi. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan 7 prinsip itu. Saat ini kita bicaranya lebih fokus pada pendidikan perkoperasian prinsip yang ke-6. Pendidikan perkoperasian itu kalau dari zaman ke zaman lebih banyak fokus ke pengurus, ke pengawas, bahkan ke karyawan. Tapi kadang kita abaikan anggotanya. Nah, bagaimana anggota bisa berperan dengan aktif jika mereka sendiri secara familiar dengan koperasi dari sisi peran, dari sisi dari peran itu ada hak dan kewajiban mereka. Tidak bisa kita salahkan 100% bahwa mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Mereka lebih banyak menuntut hak. Mungkin saja mereka kurang tersentuh dengan pendidikan karena lebih banyak kita fokus saat ini kan, dan dari zaman ke zaman lebih banyak kita fokusnya pada pendidikan pengurus, pengawas, bahkan karyawan. Ada beberapa koperasi kita, terutama Kopdit, Puskopdit, itu dengan saya yang kenal, saya ingat bahwa ada 3 pilar dalam kehidupan koperasi mereka. Salah satunya adalah pendidikan. Sungguh luar biasa mereka telah melakukan pendidikan itu. Nah, khususnya adalah kepada anggota seperti apa? Mari kita melihat pendidikan anggota. Kalau kita bicara pendidikan anggota, kita bicara peran. Kita bicara peran, kita juga bicara hak dan kewajiban mereka. Bagaimana mereka bisa tahu kewajiban mereka, hak mereka, dan mereka expert di koperasi itu, sehingga membuat koperasi itu lebih berkembang. Nah, itu pun didukung di dalam Undang-Undang Nomor 25, kemudian juga didukung dengan Kepmenkop. Nah, tentu Bapak Mama, para insan koperasi, mari kita lebih fokus dulu dengan bagaimana anggota kita bermain peran dalam menjalankan kewajiban mereka dan juga hak mereka. Memang sama ini kita bicaranya adalah hak anggota, kewajiban anggota, tetapi yang lebih banyak mereka menuntut adalah hak. Sementara kewajiban mereka terabaikan.
apa saja yang menjadi kewajiban anggota? Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya. Persoalannya, untuk kewajiban yang pertama saja, apakah kita benar-benar melakukan bahwa anggota sudah mematuhi ADART kita, ADART koperasi yang maksudnya, dan peraturan lainnya. Padahal itu kita dapatnya lewat pendidikan anggota. Anggota dengan sekian banyak, mungkin juga kita tidak bisa kita pungkiri ya, tidak setiap hari kita membuka ADART kita. Tidak juga, jangankan setiap hari, mungkin dalam rapat anggota, kita tidak sentuh juga ADART kita. Ya kan, kita mengabaikan. Padahal itu penting kaitannya dengan acuan kita saat kita mengambil keputusan, saat kita membuat keputusan bersama para anggota. Nah, kita tahu bersama bahwa ADART itu kan sebenarnya dibuat bersama-sama dengan anggota. Kenapa? Karena anggota adalah pemilik koperasi sekaligus pengguna koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna, tentu dia harus tahu apa sih ADART yang dia harus buat, dan dia harus memahaminya, kemudian dia melakukannya. Ibarat rumah, kalau rumah kita adalah pemiliknya dan pengguna, tentu akan merawatnya dengan baik. Aturan main dalam rumah itu tentu dibuat dan dilakukan. Seperti itu. Jika ada anggota yang tidak melakukan, kan tentu ada sanksinya. Nah, itu salah satu dari kewajiban. Apalagi kewajiban-kewajiban yang lain yang tidak dilakukan oleh atau tidak dijalankan atau kurang dijalankan oleh si anggota. Mematuhi rapat anggota. Tidak. Nah, untuk rapat anggota itu tidak heran banyak anggota yang kadang pada saat rapat kita menunggu sampai waktu bisa molor sampai 1 jam. Tapi kalau kita merasa bahwa kita sebagai anggota merasa bahwa itu rumah kita dan kita akan rapat bersama untuk memperbaiki, mengembangkan, menumbuhkan, tentu kita akan lebih cepat hadir sebelum waktu. Tapi itulah peran kita. Kita mengabaikan ya, kita datang. Yang kita tunggu adalah bagaimana kita mendapatkan SHU. Seberapa besar SHU kita. Tapi yang lain-lainnya kita abaikan. Itu salah satu dari kita kurang berperan sebagai anggota ya. Kita bicaranya anggota. Itu partisipasi kita dalam usaha koperasi. Terkadang kita sebagai anggota meminjam uang, kalau koperasi simpan pinjamnya, kita meminjam uang ini tidak pada kebutuhan, tetapi pada keinginan. Karena kita sendiri secara anggota koperasi kadang kurang memahami kebutuhan kita. Kadang kita meminjam melampaui dari batas kemampuan kita, atau batas kebutuhan kita. Hasil akhirnya, tentu Bapak Ibu pengurus akan pusing untuk bagaimana teman-teman atau anggota ini mengangsur dengan tepat waktu. Ya, akhirnya kendala menjadi sedikit masalah kaitan dengan kredit macet dan lain sebagainya. Dan untuk koperasi yang konsumen itu kaitan dengan kebutuhan toko, artinya jual beli barang kepada anggota. Nah, itu juga makanya tidak heran akan muncul seperti kata yang tidak familiar, yang familiar dengan kita. Kalau bon di koperasi, tetapi kalau kontan kita menuju ke toko. Nah, itu tidak heran itu berkembang dengan baik karena memang anggota kurang diberi pemahaman tentang apa yang menjadi kewajiban mereka. Hak mereka akan menuntut, tapi kewajiban mereka maaf saja mungkin agak sedikit
untuk melakukan itu. Kita juga kadang kurang memberikan pemahaman bahwa sebagai pemilik dan pengguna dari koperasi itu harusnya kita mengembangkan, kita menata dengan baik, kita memelihara dengan baik koperasi kita, kaitan dengan kebersamaan kita sebagai keluarga dalam koperasi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi itu apa? Salah satu asasnya adalah asas kekeluargaan. Tapi kadang kita mengabaikan kekeluargaan itu. Sehingga kita tidak, yang kita tahu, salah satunya contoh kekeluargaan itu seperti apa? Yang pertama, kita pinjam di koperasi, tapi kita lupa bahwa di dalam yang kita pinjam uang itu adalah juga uang anggota yang lain. Ketika kita belanja di koperasi, kita juga kadang lupa bahwa di koperasi itu juga sebenarnya harusnya ada teman-teman kita yang punya kontribusi. Kita saling menolong karena ada asas kekeluargaan. Tapi seringkali kita tidak berempati dengan asas kekeluargaan, kita mementingkan diri sendiri. Hal itu karena kurangnya pemahaman kita. Pemahaman itu dari mana? Mari kita membangun pendidikan perkoperasian, khusus para anggota-anggota koperasi. Sehingga mereka lebih memahami apa peran dan tugas mereka, kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka. Kalau hak sih mereka sudah familiar dan bahkan menuntut lebih. Tetapi kewajiban ini kadang-kadang terabaikan sedikit. Begitu untuk beberapa kewajiban yang dilaksanakan. Kewajiban yang berikut adalah seharusnya mereka membantu. Anggota ini membantu pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Membantu pengurus ini dan pengawas. Tetapi bagaimana cara membantu mereka? Karena itu mereka mungkin kurang memahami apa fungsi mereka sebagai dalam hal kewajiban, sehingga ya sudah mereka lebih meletakkan mejanya pada meja dengan segala atributnya pada pengurus dan pengawas. Bahwa itu tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengawas. Kami adalah raja. Seperti itu biasanya terjadi kalau kita abaikan apa yang menjadi kewajiban kita kalau kita tidak atau kurang sadar. Jadi sebenarnya kehadiran anggota ketika dia sudah mendapatkan pendidikan anggota, dia memahami kewajibannya, dia memahami haknya, akan lebih mudah pengurus dan pengawas dalam menjalankan koperasinya, baik itu dari sisi manajemen, baik itu dari sisi usaha, maupun baik itu dari sisi permodalan. Jika itu benar-benar dijalankan. Dengan cara apa? Mari kita membuka pemahaman anggota lewat pendidikan perkoperasian, khusus para anggota ya. Nah, kadang anggota juga kurang sadar bahwa lewat koperasi sebenarnya kita belajar bagaimana kita menjadi pemimpin. Lewat koperasi bagaimana kita belajar menjadi seorang wirausaha. Bagaimana kita belajar di koperasi untuk menata keuangan-keuangan kita, khususnya keuangan keluarga. Tapi ya sudah karena memang mereka meletakkan lebih banyak hak-hak itu kepada pengurus, karena mereka memahami bahwa mereka sudah memilih pengurus, sehingga pengurus dengan segala sukanya, dengan segala tanggung jawabnya melakukan itu. Hal yang kedua adalah pengawas. Harusnya mereka berpikir bahwa mereka juga bagian dari hal mengawasi, selain pengawas yang sudah dipilih. Tetapi anggota juga punya hak untuk mengawasi. Tapi selama ini fakta bahwa anggota lebih menitipkan peran itu kepada pengawas. Karena dalam pemahaman mereka bahwa mereka sudah memilih pengawas. Maka dengan demikian, urusan pengawasan ada di pengawas. Padahal sebenarnya
tugas mereka, hak mereka itu adalah juga mengawasi koperasinya, karena rumah mereka, ibarat rumah mereka pemilik dan pengguna. Tapi itu terabaikan karena ya kita tidak bisa salahkan mereka. Tugas kita adalah sebagai pengurus bagaimana kita melakukan pemahaman lewat pendidikan perkoperasian. Karena apa? Di setiap koperasi juga itu ada alokasi dana pendidikan juga. Kenapa ada alokasi dana pendidikan juga? Karena acuan kita adalah juga pendidikan di 7 prinsip koperasi itu ada pendidikan perkoperasian. Kadang kita memahami bahwa pendidikan itu tugasnya pemerintah, dalam hal ini dinas koperasi. Tugasnya orang Lapenkop, benar kita melakukan pendidikan. Tetapi peran Bapak Ibu orang insan koperasi bahwa pendidikan itu secara undang-undang kan kemandirian, bagian dari kemandirian sebenarnya. Makanya ada alokasi dana pendidikan. Tapi seringkali ya fakta bahwa dana pendidikan lebih kecil dari dana-dana yang lain. Padahal anggota kita cukup banyak untuk dididik. Kita kurang mandiri dalam hal memberikan pendidikan pada anggota. Penggunaan dana pendidikan alangkah indahnya sesuai porsinya. Itu idealnya sebenarnya. Hal yang berikut adalah anggota juga kurang diberi peran pada saat rapat anggota, baik itu rapat anggota kelompok, rapat anggota tahunan, rapat anggota luar biasa, dan rapat anggota yang lain sesuai kebutuhan koperasi. Fakta bahwa selama ini yang memimpin rapat itu adalah pengurus koperasi. Contoh, kita ambil rapat anggota tahunan saja yang berjalan setiap tahun. Jika kita menyadari bahwa anggota itu memiliki hak dipilih dan memilih, dan juga anggota itu diberi ruang untuk idealnya ya, ideal, kita bicara idealnya. Anggota itu ketika dia memahami koperasinya dengan baik, harusnya dia punya hak untuk memimpin rapat. Ini kaitan dengan rapat anggota ya. Idealnya seperti itu. Karena yang mempertanggungjawabkan segala kegiatan, baik itu usaha, baik itu manajemen, baik itu keuangan adalah pengurus dan pengawas sesuai tupoksi mereka. Nah, fakta bahwa kadang pengurus yang memimpin, bahkan ketua yang memimpin rapat. Jadi yang memimpin sendiri, yang mempertanggungjawabkan sendiri. Ideal, kita bicara idealnya. Baiknya secara ideal anggota diberi ruang untuk memimpin rapat anggota. Sehingga mereka juga tahu perkembangan, mereka juga memahami. Karena dengan pemahaman itulah mereka berani untuk memimpin. Selama ini kan kita kata bahwa, oh ya sudah, karena mereka kurang memahami ya. Dan mereka juga sadar bahwa mereka kurang memahami, mereka lebih, ketika ditanya pimpinan rapat, mereka langsung bilang, ya sudah ketua saja. Padahal idealnya tidak harus ketua kan. Karena kita tahu bersama bahwa pengurus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Pengawas mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Jarang memang pengawas memimpin rapat anggota tahunan. Biasanya yang terjadi adalah pengurus koperasi, dalam hal ini ketua. Biasanya. Tapi semoga itu tidak menjadi sebuah kebiasaan, tetapi ini menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah kita beri ruang kepada anggota untuk dia berkiprah dengan koperasinya. Karena kita tahu bersama bahwa pengurus itu periodik. Ya, pengurus itu periodik. Dengan demikian bahwa bisa berganti regenerasi. Mari kita menyiapkan diri masing-masing anggota untuk siapa saja boleh memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus koperasi. Dengan demikian harus membekali diri dengan pemahaman koperasi. Untuk memahami koperasi seutuhnya, marilah kita melakukan pendidikan perkoperasian.
sehingga tidak jadi koperasi itu bisa berkembang dengan baik jika semua unsur di dalam koperasi itu mendapatkan hak yang sama soal pendidikan. Pertama, pengurus sudah mendapatkan pendidikan, pengawas sudah mendapatkan pendidikan, kita juga diberi ruang yang besar mendapatkan pendidikan. Demikian pun karyawan jika ada karyawan. Untuk sementara saya kira di situ dulu Ibu Nelci. Kita beri ruang untuk Bapak Ibu pengurus. Terima kasih Ibu Helen. Oke, ada tamu Ibu Ane, ada sementara tergabung, masih bisa di lobet. Halo Ibu Ane, kita ada senior Lapenkop dan juga senior di Dinas Koperasi. Bu Ane pasti bisa terhubung nggak? Halo semua. Halo, selamat ini deh dari jauh. Aduh, kangen sama teman-teman semua. Oh, sudah bertemu nih. Oke. Minta maaf ya, karena sedang di jalan, lagi di mobil, jadi saya bisa on kamera. Oke, siap-siap Ibu. Nanti nabrak. Ya, bagus ya, memang seperti itulah. Semoga tetap semangat, karena belajar kan sekarang nggak mesti offline ya, nggak mesti ketemuan di mana gitu. Tapi dengan cara seperti ini, walaupun hanya 10 orang, 15 orang, 20 orang bisa dilakukan. Bikin tema-temanya apa, misalnya tema perkreditan, kredit, atau tema retail, atau tema bagaimana pengurus, tugas-tugasnya, saya pikir banyak lah. Tinggal gimana kita teman-teman di gerakan koperasi mau memulai lah. Lapenkop dari Ibu Nelci kan, dan yang penting mungkin bisa mengundang Ibu Nelci atau Ibu Helen untuk bisa memoderasi atau menjadi moderator dan memberi memberi semacam ilmu-ilmu baru atau masukan-masukan baru atau jalan keluar jika perlu, karena sebetulnya permasalahan itu bisa diselesaikan sendiri internal koperasi. Ya mungkin cukup kayaknya ya, ntar yang lain nggak kebagian. Oke, terima kasih tapi banyak. Pendidikan ya, intinya pendidikan itu sebetulnya kewajiban loh. Intinya pendidikan perkoperasian itu bukan hal yang bukan jadi insidentil, tapi harus rutin. Harus rutin. Kapan kalau misalnya Zoom boleh juga saya jadi, kalau mau ada masukan atau apa boleh diundang juga, ntar saya join. Oke, siap Ibu. Pasti kami undang. Jadi Ibu sukses ya Nanti ya. Salam terima semua kasih teman-teman Bu Ane. yang hadir juga, salam ya. semua. Ya, Ya, terima kasih. Ya, terima God kasih Bu bless, Ane. ya. Dan berkati. Oke, baik. Terima kasih Bu Ane atas masukannya. Bapak Ibu, Bu Ane adalah senior yang beliau sudah pensiun dan juga sudah di luar NTT yang sering memberikan pelatihan-pelatihan dan tidak asing di dunia perkoperasian, tetapi sudah menjadi sebuah hal yang sangat dikenal bahwa memang pendidikan perkoperasian ini merupakan sebuah hak kewajiban. Jadi kita bicara pendidikan adalah bagian daripada prinsip koperasi yang harus lakukan, diterapkan. Nah, itu poin-poin yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Helen, bagaimana peran, hak, dan kewajiban, dan hal-hal yang biasanya terjadi di koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu seperti apa? Nah, kita memang tujuan dari Bank Umum Koperasi ini, kita sama-sama mencari solusi hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kita sering kan membenarkan kebiasaan. Biasanya, kayak tadi disampaikan Ibu Helen, biasanya yang pemimpin rapat itu adalah ketua. Itu biasanya. Tapi ternyata idealnya itu tidak harus ketua. Kenapa? Karena ketua yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi harus dipilih yang selain pengurus, pengawas, agar lebih demokratis dalam menjalankan rapat tersebut. Nah, ini ya kebiasaan-kebiasaan kita yang mari kita ubah. Jadi kita berusaha untuk kebiasaan itu kita ubah, tetapi mari kita membiasakan untuk melakukan hal-hal yang benar. Oke, kita diskusi. Oke, itu ada juga ada pertanyaan.
Itu untuk Ibu Helen. Ini kita diskusi boleh by chat atau Bapak Ibu kalau mau bicara boleh klik yang ada tangan atau boleh open mic dan langsung bicara ya. Jadi terserah kita buka diskusi. Ini sudah ada diskusi dari Pak Sil dari KSP FST Undana, itu di kolom chat sudah ada itu tentang pendidikan menjadi hal yang urgent dalam menjaga kelanggengan koperasi. Perlu memberi kesadaran kepada anggota bahwa mereka adalah pemilik dan pengguna. Ya betul sekali. Jadi perlu untuk kita mengedarkan edukasi. Nah itu sebenarnya bicara edukasi terhadap anggota itu banyak masyarakat NTT yang bingung. Menjadi anggota koperasi itu hak dan kewajibannya apa itu. Nah, kalau anggotanya, tapi semoga pengurus-pengurus yang hadir di sini tidak bingung ya. Jadi biarkan saja anggota yang bingung. Kalau pengurus bingung, saya menjadi anggota itu untuk apa ya? Hak kewajibannya apa? Agak susah lagi. Oke, itu dari Pak Sil yang ada di apakah ada anggota ganda di beberapa koperasi dan memiliki pinjaman ganda. Nah, ini juga menjadi hal yang kita perlu dari usul apabila ekosistem digitalisasi. Nah, memang untuk bicara digitalisasi itu nanti kita bahas bahwa kita di skop Nakertas pemerintah provinsi dalam hal ini melalui bidang teknis yaitu Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, kita berusaha melakukan banyak sekali upaya dalam hal edukasi. Jadi YouTube channel kita Klinik Digital Koperasi ini merupakan adalah media edukasi. Kita juga nanti nextnya ada lagi banyak sekali topik media edukasi untuk kita omong di sini. Jadi semua hal yang menyangkut koperasi kita omong di sini. Jadi kemarin banyak kok ini topiknya belum, ini topik A belum, topik B ya topiknya banyak. Ini kita baru episode ke-7 ya Pak Ibu. Nah, jadi episode ke-7 yang memang topiknya itu jadi emang antusiasnya cukup besar. Banyak yang sudah ke kami topik-topik yang sudah disebutkan. Nah, kita berupaya. Jadi selain media itu kita juga ada pembukaan klinik digitalisasi koperasi di kantor Dinas Koperasi Provinsi NTT. Jadi Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi dengan mudah untuk dengan bagian teknis di sini. Kami juga ada aplikasi digitalisasi koperasi yang memang sudah banyak koperasi yang menggunakannya. Kalau Swastisari itu belum tuh, tapi jadi kita memang secara digital ya. Jadi dan koperasi lain kemarin juga dari Opormas bilang mau itu juga, tapi memang belum di ini juga banyak koperasi. Jadi kita ada programnya itu digitalisasi koperasi modern. Tapi sistem ini memang perancangannya adalah sesuai regulasi koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem ini memang di bawah pengawasan Dinas Koperasi. Jadi segala regulasinya itu sudah. Dan ini untuk masa ekosistem. Jadi data-data yang harusnya dilaporkan ke dinas itu otomatis update nanti ke depannya. Juga ada ekosistemnya. Nah, ini melibatkan banyak sekali unsur. Oke, saya pikir selanjutnya kita dengar dulu apa saja yang Bapak Ibu ingin tahu dari penjelasan Ibu Helen atau mau yang tahu yang belum sempat dijelaskan. Boleh silahkan ada yang mau bertanya biar bisa suaranya keluar juga. Jangan saya dan Ibu Helen saja. Kita dari tadi Ibu Ane, Ibu Kadis, saya, Ibu Helen, kami ibu-ibu semua terdepan. Bapak-bapak suaranya belum nih. Oke, silakan. Saya memberikan kesempatan. Saya dulu. Oh ya, silakan Pak. Enak nih. Enak nih kalau dia status sebagai Bapak aja. Saya duluan, baru Bapak Lambert ikut. Saya kangen Bapak Lambert juga nih. Ya, Bapak Lambert tuh sapu senior. Jadi, tapi saya bingung Bapak Lambert itu kan primer nasional gabung di primer provinsi lagi nih. Karena kangen. Karena oh kangen. ya, dia ada di NTT. Ada di NTT. Ya. Oke, baik. Ibu Kadis, Ibu Nelci, Ibu Helen, terima kasih banyak untuk tema hari ini. Nah, saya untuk Ibu Helen dulu. Ibu Helen, dulu saya ingat kita di Lapen Kopda itu ada latihan Lapen Kopda untuk anggota itu 4 modul kalau tidak salah itu cukup. Saya itu di kala itu bersama Pak Komus kita terapkan di Ormas setiap anggota setiap bulan kita beri pendidikan. Nah, bisakah modul itu kita buat lagi pelatihan lagi dari setiap koperasi kami kirimkan staf kami untuk ikut pelatihan menjadi TOT gitu.
untuk kemudian mereka pulang menjadi trainer untuk di anggota nanti. Karena saya lihat modul itu bagus. Dulu saya pernah beli itu, dia punya bahan pembelajaran, tapi karena sudah terlalu lama tidak tahu hilang di mana, pindah kantor dan lain sebagainya. Nah kalau butuh modul itu kalau masih ada, bahan pembelajaran masih ada, kita ingin beli lagi, tapi tolong dibuat pelatihan dulu untuk teman-teman karyawan, teman-teman dari cabang, untuk ikut pelatihan sehingga mereka bisa jadi trainer untuk pelatihan di anggota. Karena model pembelajaran yang kemarin dibangun oleh Lapen Kopda itu bagus sekali. Karena tingkat partisipasi anggota dalam pendidikan itu hampir 90% itu tergantung pada anggota. Dan itu bagus, anggota ikut materi. Dan itu sangat bagus untuk menyadarkan mereka sebagai pemilik daripada lembaga koperasi ini akan hak dan kewajiban mereka. Itu bagus, Bu. Kalau boleh modul itu jangan ditinggalkan, kalau bisa viralkan, disosialisasikan, dan saya Ormas siap kirim 22 orang ikut pelatihan. Kalau sudah bisa dimulai kapan, kalau saya diberitahu, saya kirim mereka ke Kupang belajar itu, sehingga mereka pulang nanti beri pelatihan buat anggota-anggota mereka. Nah, itu sangat penting. Saya simpatik dengan materi itu. Terus terang bagus kok materi itu. Hanya sekarang hilang dari permukaan. Saya tidak tahu kenapa itu. Nah, mungkin dananya kurang diperhatikan oleh negara, akhirnya pemerintah jadi mereka juga jadinya libur semua. Nah ini kalau boleh hidupkan kembali. Imunisasi tolong ada anggaran kasih mereka. Itu bagus tuh materinya tuh. Saya siap. Masa Ormas masih minta anggaran tuh? Ya, saya siap ya. Nanti Ibu Helen ada waktu saya undang beri materi itu untuk menjadi TOT untuk menjadi cabang saya, staf saya, untuk kami tularkan itu materi bagus. Saya terus terang itu materi. Ya, kalau boleh dihidupkan kembali, tinggal Ibu Helen kalau masih memungkinkan, ada timnya masih ada untuk diberi pelatihan tornya, saya senang sekali. Satu, nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami di COVID, saya yakin bicara pendidikan itu sudah menjadi harga mati. Karena COVID di pendidikan, kembang karena pendidikan dan dikontrol oleh pendidikan. Di COVID setiap bulan pasti ada pendidikan. Setiap kali sebelum dapat pinjam pasti ada pendidikan. Tinggal kita juga berharap teman-teman dari Lapen Kopda juga perlu ada modifikasi pendidikan untuk membantu teman-teman kami dalam kaitan dengan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan usaha-usaha anggota. Misalnya bagaimana Lapen Kopda membuat sebuah pelatihan TOT tentang untuk peningkatan usaha dagang yang bagus, pembukuan, usaha ternak yang bagus, kerjasama dengan peternakan mungkin, dan sebagainya. Nah itu kalau boleh dibuat itu sehingga banyak ilmu yang diberikan kepada staf pemasaran kami, manajemen kami, tularkan kepada bagaimana koperasi bisa terjun, terlibat, membantu mereka untuk meningkatkan usaha-usaha di sektor. Nah ini, sehingga kalau boleh ini pelatihan-pelatihan seperti ini kalau bisa diperbanyak. Dan kita diundang, kita bisa terlibat. Dan caranya gampang, teman-teman di Lapen Kopda cukup siapkan fasilitator, kami datang dengan pesawat sendiri, biaya makan minum, kayak hotel sendiri, lalu ada kontribusi untuk makan minum, tidak apa-apa. Karena memang sekarang pendidikan tidak ada yang gratis. Kami juga dengan anggota sudah membebankan setiap anggota kami, setiap tahun harus membayar 20.000 untuk biaya pendidikan. Nah itu kita bisa tanam, karena sudah menjadi kebutuhan anggota, diwajibkan untuk pendidikan, karena itu menjadi hak, maka dia harus menyiapkan sedikit dana dari mendorong terjadinya pendidikan ini. Tinggal di Lapen Kopda untuk materi pendidikan yang banyak, undang kami siap. Sehingga dari itu kami juga bagus. Nah, tinggal Lapen Kopda ini kita harapkan lebih berperan, lebih lebih maksimal membantu kami dalam kaitan dan kegiatan pendidikan ini. Yang anggota harus anggota yang penting pimpin tidak apa-apa. Yang penting
anggota itu diberi ruang yang banyak untuk berpikir, berbicara, dan menyampaikan aspirasinya. Karena kalau kita bicara rapat anggota tahunan, itu kan ada dua, paripurna dan kemudian ada rapat seksi. Nah, rapat seksi itu biasanya kita anggota yang menjadi pemimpinnya, pengurus akan menjadi narasumbernya. Itu tidak ada masalah. Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana kita memberi ruang, mendorong anggota untuk boleh berpikir, berbicara, dan mengembangkan pikiran-pikiran untuk membantu mengembangkan koperasi yang menjadi miliknya. Dan itu bagus. Soal siapa pun tidak penting. Tapi bagaimana kita memberi ruang kepada anggota itu untuk bisa berbicara. Apalagi koperasi dengan jumlah anggota banyak, itu mekanisme koperasi harus dibangun dari bawah. RAT, tingkat mini, naik ke MIDI, baru naik ke paripurna. Sehingga semua orang punya suara salurkan. Karena RAT perwakilan belum tentu orang yang mewakili menyampaikan aspirasinya. Kita mulai dari bawah menjaring aspirasi, mulai dari kelompok akar rumput, baru naik ke atas. Lalu yang terakhir saya berpikir, karena sudah terlalu lama kita bicara tentang anggota. Tapi para anggota tidak memahami pengertian anggota mereka adalah sebagai pemilik daripada lembaga ini. Sekarang perusahaan-perusahaan multinasional lainnya juga sudah menerapkan anggota. Kita ke Alfamart ditanya, ada member, kartu member. Artinya konsep kita sudah diduplikat, diikuti oleh banyak perusahaan-perusahaan nasional lainnya. Kita ke Alfamart, ke ini ada kartu member. Berarti artinya anggota tidak bisa menjadi ciri khas koperasi lagi. Sehingga Ibu Nerci ini ada, kita lagi revisi Undang-Undang Nomor 25, saya usul kata anggota kita ganti dengan kata pemilik koperasi. Sehingga anggota merasa, oh saya ini pemilik. Kalau kemarin kita pakai anggota, dia merasa dia belum pemilik, karena dia sendiri tidak memahami itu. Lalu sekarang kata anggota sudah menjadi tren, di mana-mana banyak perusahaan menggunakan sebutan anggota. Kemana ada kartu member. Jadi ini sudah banyak yang tiru ini. Lebih baik kita di koperasi, mumpung sekarang ada revisi undang-undang, kata anggota kita ganti dengan pemilik koperasi. Sehingga mereka itu statementnya jelas, saya adalah pemilik koperasi. Bukan saya adalah anggota, pemilik koperasi. Karena kemana-mana membernya sudah menjadi tren di mana-mana. Jadi kalau dulu orang bicara anggota berarti lebih baik bicara koperasi. Sekarang kalau anggota tidak lagi identik dengan koperasi. Sehingga kalau boleh saya usul anggota ganti dengan pemilik. Ini usul untuk kita berpikir. Dan silakan diributkan. Nah, kalau tidak gol pun tidak ada masalah. Saya menciptakan suatu sesuatu untuk kita berpikir. Saya kira ini saja. Terima kasih Bu Ellen dan Ibu Nerci yang sudah menyiapkan tema yang cukup bagus hari ini. Terima kasih banyak. Baik. Salam Bu Ellen. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Ya, Pak Yanto terganggu dengan kata anggota. Ya, jadi sama kayak kita. Jadi maunya kalau pasangan, ini sama siapa pasangan? Pasangan itu kan multitafsir. Langsung suami atau istri. Jadi langsung tahu pemiliknya itu. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Yanto. Nanti dijawab sekaligus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, boleh mic-nya di open atau di... Ada yang pertama Pak Lambert masih mute Pak. Bapak masih mute. Pak Lambert masih unmute, tolong dimute-kan. Pak Lambert masih unmute itu. Tolong dimute-kan sehingga bisa kedengaran suara. Oke, sudah. Oke, selamat siang. Halo, selamat siang, Bapak. Ibu Ellen, selamat siang. Selamat bertemu kembali. Salam kangen. Ya, ini laptop lagi onar, jaringan pakai HP ini. Tapi wajah Bapak luar biasa. Semangat. Wah, ini kasih Pak Jo dulu supaya beli baru dulu. Ini hadiah ulang tahun dulu.
Jadi Pak Surga Yanto baru nih. sudah bicara banyak. Kami pendidikan itu bertahap. Jadi mulai dari sosialisasi, pendidikan motivasi, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan juga untuk pendidikan yang berhubungan dengan manajemen, pengurus. Nah, di Ibu Ellen tentang lembaga pendidikan, kita minta kita kolaborasi kerjasama. Kemarin kan kami kan kata mereka meminta seluruh manajer harus punya sertifikat manajer. Akhirnya kami kerjasama dengan Puskobdit Timor, BKTD Timor, dan melaksanakan itu. Nah, jika di lembaga Ibu Ellen mereka juga punya sertifikasi yang sama dengan sumber yang juga sesuai dengan standarisasinya, ya kita kerjasama. Nah, kalau menyangkut pendidikan dasar, motivasi itu kami narasumber internal. Nah, tapi kalau sudah menyangkut sertifikasi dengan juga pengetahuan praktis lainnya, itu kita butuh narasumber dari luar. Contoh kemarin kami kirim ada 2 manajer ke Kalimantan Barat di Kelingkuman. Nah, kalau lembaga pendidikan itu bisa memfasilitasi, kenapa kami harus ke Kalimantan Barat buang uang jauh-jauh? Oleh karena itu dipikirkan tentang standarisasinya, sertifikasinya, dan juga narasumbernya. Sehingga kita tidak butuh kirim orang dari sini menuju tempat yang jauh-jauh, padahal ilmu yang sama, pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama. Jadi memang kita mulai dari pendidikan, berkembang dengan pendidikan, ya. Jadi dikontrol dengan pendidikan dan maju bersama dengan pendidikan itu wajib, ya, wajib. Bahwa anggota kami ada sekian ribu kami kasih keluar. Karena tadi tidak melaksanakan kewajibannya. Tadi Ibu Ellen menjelaskan kewajibannya, tapi bertahun-tahun, sekian tahun tidak melaksanakan kewajibannya, daripada sebentar kita kasih dana santunan 8 juta, lalu tidak pernah nongol sampai sekian tahun, bahkan ada yang pinjam juga tidak pernah muncul. Akhirnya ya terpaksa di dalam anggaran dasar rumah tangga dijelaskan bahwa anggota bisa dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan. Sehingga kita berharap anggota tadi dia teratur menyimpan, bijak meminjam, dan setia mengansurnya. Nah, ini yang 3 pokok sebenarnya. Ada koperasi itu rumah besar yang dia harus memberikan, bahwa rumah besar itu kokoh kuat seperti itu. Jadi kami andaikan Ibu Ellen, kami andaikan bahwa koperasi itu adalah sebuah pohon. Regulasi mulai dari undang-undang, pemerintah dan seterusnya itu adalah akarnya. Batangnya itu adalah pengurus dan pengawas, harus kokoh kuat batangnya. Cabangnya itu kita katakan itu GM, seperti itu cabang yang mampu merangkai-rangkai dengan cabang-cabang itu manajemennya. Sementara daunnya itu adalah anggota rimbun, daunnya anggota yang banyak, 165.132 orang, dan buahnya itu adalah pendapatan atau SAU, buahnya itu pendapatan dari pohon itu. Ya, oleh karena itu mari kita
kita secara bersama-sama, tidak saling mendahului, tapi marilah kita memberi dukungan agar koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur betul-betul maju, berdasarkan sehat, tangguh, mandiri, terdepan, dan terpercaya. Terima kasih Ibu Ellen, terima kasih Ibu Nelsi, Pak Yanto, dan semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak, salam sehat. Selamat siang juga Pak Landar, selamat siang Bapak Ibu selamat semua. siang. Ya, jadi jangan tadi ada yang bilang kok omong koperasi yang lain tidak muncul itu. Memang kita sekali-sekali dong Pak Landar dengan Pak Yanto jadi narasumber di bawah omong koperasi itu. Jadi supaya lebih membagi pengalaman praktisi koperasinya itu seperti apa. Karena kita tahu bahwa Swastisari dengan Obormasi ini adalah koperasi yang sangat ya istilahnya ada nama lah yang kalau tadi juga disinggung banyak sekali. Saya kayaknya juga anggota koperasi Swastisari Pak, tapi bagian daripada jarang juga membayar simpanan wajib. Kami kadang juga sedikit bingung, semua koperasi wajib masuk. Ini yang wajib masuk, ini yang wajib membayar simpanan wajib agak juga lumayan lumayan ribet juga. Jadi terakhir pembina jadi pembinasa. Semoga kami tidak masuk dalam golongan itu. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau untuk berdiskusi mengenai ini supaya sekalian dijawab nanti oleh Ibu Helen. Saya persilakan dari koperasi-koperasi yang ada. Dari koperasi-koperasi ada ini ada juga banyak koperasi dari Angkasa Jaya, ada juga Ibu Beatrix, ada juga dari FSKT Undana Ibu Bernard, ada banyak sekali dari dinas juga, dari anggota koperasi juga, ada Sil dan juga teman-teman yang lain. Bapak Ibu kalau ingin, oke Pak Sil ya, Pak Sil sudah raise hand, silakan Pak Sil. Nanti kita rangkum dalam satu diskusi ini ya Ibu Helen ya biar lebih. Silakan Pak Sil. Baik, kasih apa suara saya bisa dengar? Ya, kedengaran kok Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ellen dari Lapenkop, Ya. Ibu Nil juga. Ketemu lagi. Ya, salam ketemu lagi Ibu Helen di Lapenkop. Baik. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yanto, Pak Lambert. Jadi sebenarnya kasus ini bersama untuk setiap koperasi. Saya dalam mengurus ya, dalam mengelola koperasi dimulai dari koperasi sejak berdiri sampai dengan saat ini memang pendidikan menjadi hal yang sangat urgen, dan pendidikan itu juga sebenarnya tidak harus formal, bahwa pendidikan itu bisa kapan saja di mana saja kita harus komunikasi dengan anggota untuk menyatakan bahwa mereka itu adalah sebagai pemilik koperasi. Karena rata-rata dalam sebuah koperasi itu dibentuk berdasarkan asas rasa senasib dan sepenanggungan. Dan biasanya itu juga biasa berada dari satu kelompok arisan, apakah kelompok sekolah tertentu atau komunitas tertentu. Jadi sebenarnya kalau dari dasar itu dibentuk, maka saya yakin pasti NPL itu menjadi nol gitu. Dan kami di koperasi meskipun kecil tapi NPL kami sangat rendah dan bahkan tidak ada NPL karena memang kita menjalin komunikasi ya sangat akrab dengan anggota bahwa mereka menyadari. Jadi sebagaimana tadi yang diusulkan Pak Yanto juga mungkin untuk saat ini karena koperasi ini hampir koperasi kecil atau besar kita saat ini kita punya idle money yang cukup tinggi. Jadi mungkin untuk sektor real yang kita harus perlu kembangkan karena memang tujuan dari sebuah koperasi itu kesejahteraan anggota. Sehingga saat ini memang anggota itu membutuhkan pendampingan yang lebih spesifik, terutama untuk anggota yang memiliki usaha-usaha produktif. Jadi kalau misalnya kita gabung satu di Lapenkop untuk urusan pertanian, untuk urusan peternakan, atau urusan misalnya di bidang jasa catering atau dan lain sebagainya, sehingga kita bisa gabung di satu kelompok atau satu usaha yang sama. Karena kalau misalnya kami di koperasi melakukan secara sendiri, nah dengan anggota yang punya usaha yang bervariasi kita juga kesulitan, terutama dalam hal pendanaan gitu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan Lapenkop atau dinas koperasi ya bisa merancangkan kegiatan itu. Dan sebenarnya untuk kegiatan ini saya kirim juga ke grup anggota kami
Dan semestinya untuk kegiatan ini yang cocok hadir itu adalah anggota, supaya mereka mendengarkan langsung dari sumber sumber yang aslinya itu ya, dari Ibu Helen. Semestinya sebagaimana tadi 7 prinsip untuk menjadi anggota yang benar dalam koperasi. Dan memang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan juga di chat itu, Ibu Nelci, kalau kita punya ekosistem digitalisasi koperasi sudah terbentuk, maka sebagaimana yang sekarang sudah ada di Puskobdit, di Inkobdit, adalah bagaimana kita bisa tracing atau kita bisa menjajaki anggota yang punya keanggotaan ganda. Kadang-kadang kita anggota ganda bisa lebih dari 2 koperasi, lebih dari 3 koperasi. Kalau anggota ganda tidak masalah. Yang masalah itu adalah kalau pinjamannya ganda. Kalau dia bisa ganda pinjam di Swastisari, ganda pinjam di Solidaritas, pinjam di Ormas, pinjam di koperasi kecil lagi, itu jadi masalah. Karena kebanyakan anggota itu tidak jujur itu. Jadi tidak jujur untuk menyampaikan tentang bagaimana pasak lebih besar dari tiang atau sebaliknya itu. Itu kebanyakan anggota kan seperti itu. Jadi mungkin juga usul kami, mungkin koperasi, dinas koperasi juga giat untuk bagaimana ada pendidikan karakter ya, tidak hanya di lembaga pendidikan, tetapi juga di dinas koperasi. Pendidikan karakter baik terhadap anggota dan juga terhadap pengelola itu. Pengelola ini ada pengurus pengawas dan juga ada manajemen itu. Karena juga banyak anggota juga yang menilai bahwa pengelola itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena harusnya menunjukkan mereka tidak harus menunjukkan bahwa mereka menjadi panutan, tapi ternyata ada juga pengurus pengawas yang macet dalam peminjaman, ada juga manajemen yang macet itu. Jadi mungkin ada pendidikan karakter yang bagi khusus untuk pengelola dan juga bagi anggota. Sehingga memang bagi saya untuk sebuah koperasi tidak pada kuantitas ya, tapi pada kualitas itu. Jadi kami sekarang koperasi kecil, saya menyampaikan kepada anggota bahwa kita tidak tuntut pada kuantitas, tidak perlu kita menjangkau bahwa anggota harus banyak, aset harus besar, tapi yang penting bahwa kita bisa saling memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Dan kualitas anggota itu yang paling penting. Bahwa semua merasakan sebagaimana tadi yang Pak Yanto sampaikan bahwa masing-masing rasa bahwa sebagai pemilik gitu. Ya, tidak sebagai anggota, apalagi nasabah. Ya, memang istilah kita itu pemilik dan anggota. Nasabah itu kita tidak diistilahkan dalam koperasi. Saya kira mungkin ini Ibu Helen, terima kasih untuk kiat-kiatnya. Mudah-mudahan kita tetap terjalin. Kami menunggu. Amin. Karena koperasi kami sedang menjadi anggota juga ketika ada pelatihan-pelatihan di Lapenkop. Terima kasih, salam sehat Ibu Nelci. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Salam kangen, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sil. Memang kalau bicara koperasi, orang koperasi ini sudah tidak asing lagi. Jadi memang koperasi KSP Kopdit Sena ini salah satu koperasi primer provinsi yang dari tahun ke tahun selalu sehat. Jadi walaupun koperasinya kecil, tetapi kesehatannya itu bagus. Jadi ini yang memang harapannya koperasi selalu eksis. Kita bukan saja bicara dengan mewahnya sebuah koperasi, dilihat dari total asetnya, gedungnya, atau orang-orang dalamnya keren-keren, tetapi kesejahteraan itu apakah sudah menjadi milik anggota atau belum. Nah itulah yang kita memang sering-sering diskusi biar kita tahu bahwa apa saja yang masih kurang di koperasi kita. Apakah apa yang lebih, jadi kita bisa saling berbagi. Jadi memang Pak Omong Koperasi ini bukan cuma sebatas dari pemerintah ke gerakan, tetapi kita saling share. Ini tempat atau wadah pertemuan, edukasi, termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang belum tahu bahwa ternyata ada Lapenkop, ada lembaga pendidikan perkoperasiannya. Jadi kalau misalnya ada membutuhkan juga, ya ada lembaganya selain di dinas koperasi. Oke, ada tambah lagi kalau masih ada, biar kita karena memang nanti mengingat waktu, biar satu kali selesai oleh Ibu Helen, nanti situ kita bisa closing. Ada lagi yang mau bertanya? Dari koperasi lain ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup dulu kita dari koperasi lain ada lagi? Cukup ya? Oke, nanti baru Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi bisa bertanya di kolom chat ya untuk Bapak Ibu yang bertanya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Helen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 3 penanya tadi. Silakan Ibu Helen. Iya, terima kasih Bu Nelci. Saya sangat memberikan input yang luar biasa kepada Pak Yanto, Bapak Yanto ya, Bapak
Amber, dan juga Bapak Sil. Terima kasih yang sudah pernah merasakan pendidikan di Lapenkop. Luar biasa. Untuk pendidikan anggota, sebagaimana sudah di awal ya, ketika Bapak Ibu ada bergabung bersama dengan kami dalam pendidikan di Lapenkop, itu untuk pendidikan anggota itu ada 4 tahap, Bapak. Sampai pada tahap 1 itu hanya dia bagaimana membuka jati dirinya, anggota koperasi. Sampai pada bagaimana di akhir dari tahap keempat itu adalah si anggota mampu menganalisa masalahnya. Jadi jangan masalahnya dia lempar ke koperasi, dalam hal ini pengurus atau pengawas. Tetapi bagaimana si anggota itu mampu menganalisa masalah. Jadi menganalisa masalah koperasi, menganalisa masalah dirinya sendiri, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Nah, itu sampai pada titik itu. Juga tentang kewirausahaan, kemudian bagaimana membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi anggota juga mampu melakukan hal itu. Nah, ada banyak sekali materi. Jadi pemandu itu naik tingkat bersamaan dengan si anggota naik tingkat. Jadi kalau pemandu dasar 1 itu, materi yang dibawakan oleh si pemandu adalah PAG 1 yang membuka wacana. Naik lagi PAG 2, pemandu juga naik level. Jadi naik level ke pemandu dasar 2 yang membawakan materi hingga sampai pada TOT, Pak. Nah, untuk sampai pada TOT, si pemandu dengan spesifikasinya. Jadi nanti pada sampai TOT itu si pemandu akan menyadari bahwa dirinya ini lebih banyak fokus pada materi yang dari sisi kemampuan lebih pada fokus materi apa. Dan itu dia akan mampu membawakan di mana saja. Demikian pun pemandu. Pemandu itu sepanjang kami ada di Lapenkop, kenapa saya bisa ada di Bandung, di Sumedang, karena dasarnya kita adalah pemandu, kita bisa membawakan materi di mana saja. Teristimewa teman-teman pemandu yang ada di koperasi. Makanya dulu kita rekrutnya adalah pemandu dari koperasi itu sendiri. Sehingga tidak saja melakukan pendidikan anggota di koperasinya sebagai kewajibannya, tetapi juga mampu melakukan pendidikan koperasi di koperasi yang lain. Yang kalau tidak salah ya Pak Yanto, di akhir dari komitmen kita ya, waktu itu teman-teman pemandu itu bisa berkolaborasi dengan teman pemandu lain dari koperasi untuk saling menolong dalam membawakan materi pada koperasi yang lain. Itu dikoordinir oleh Dekopinda sama Kepala Lapenkopdanya. Nah, terima kasih Pak. Animo yang sangat tinggi soal pendidikan anggota. Kami siap dari Lapenkop untuk membackup, untuk selalu hadir. Nah, biasanya, ya. Dan biasanya kita, sebagaimana Pak Sil juga tahu, Pak Yanto juga tahu, Pak Lambert juga tahu bahwa pendidikan anggota tidak harus mahal, tidak harus ada di gedung. Tapi bisa juga kita mengumpulkan di satu kelompok di sebuah rumah, yang penting ada halamannya, kita bisa menempelkan, kita kan tidak perlu pakai LCD dan lain, tapi bermodalkan kertas. Bahkan kita juga bisa memakai, kalau tidak ada ATK yang cukup, kita bisa menggunakan kertas kalender belakangnya yang putih, kita bisa menulis. Karena lebih banyak pelatihan Lapenkop itu tidak menulis, tetapi melakukan simulasi dan bermain peran, dan juga game yang membangun pemahaman, penyadaran, refleksi terhadap si anggota gitu. Karena kita tahu bahwa pendidikan anggota itu bukan kelompok sasarannya, bukan usia ABG ya, tetapi usia dewasa yang sudah kaya pengalaman. Nah, kita hanya mengantar mereka untuk merefleksi diri bahwa mereka sebenarnya hanya disentil mereka paham. Tapi bagaimana membuka diri untuk melakukannya itu yang kadang sulit. Karena apa? Karena pertama kita tahu bahwa kalau orang yang sudah usia gitu mereka kaya pengalaman. Sehingga kadang-kadang agak sulit kita yang muda masuk untuk membantu membuat refleksi di mereka. Nah, bagaimana mereka bisa menyadari dirinya? Kita hanya memfasilitasi sebagai orang muda. Nah,
Kemudian soal nanti Bapak Yanto berkoordinasi ya Bapak. Lapenkop wilayah, Lapenkop nasional siap hadir. Ya. Kita Lapenkop selalu berkata bahwa anggaran meminimalisir, tapi kualitasnya itu yang penting. Ya. Jangan korban materi, jangan korban fasilitator ya. Harus dua-duanya maju bersama. Gitu. Kemudian untuk Bapak Lambert, terima kasih Bapak. Saya sudah lama baru ketemu lagi dengan Bapak Lambert ya. Luar biasa. Bapak Lambert masih sehat dan kuat. Puji syukur Pak. Nah untuk BSP sebenarnya baru-baru ada di Bali Pak. Bahkan ada di NTT, cuman karena saya tidak ada kontaknya Bapak, itu komunikasi ini penting. Kita di orang koperasi harusnya membangun komunikasi yang lebih baik ya. Tapi karena kita hilang komunikasi sehingga hal ini yang membuat kita terhilang karena jarak. Ya, harusnya IT membuat kita lebih dekat, Mensos membuat kita lebih dekat. Tapi akhirnya karena hilang itu membuat kita agak jarak ya Pak Lambert. Tapi itu akan kami akomodir Bapak. Siap menjadi PR kami ya. Dan untuk itu nanti saya minta nomor kontaknya Bapak. Ketika ada kegiatan saya sampaikan. Demikian pun Bapak Yanto. Dan Bapak Sil, terima kasih. Sudah pernah merasakan pelatihan di Lapenkop dan selalu ingat, terkenang. Terima kasih. Saya lihat Pak Sil, saya juga kangen Pak. Yeah. Untuk kita pernah bersama ya Bapak untuk pendidikan anggota, hari koperasi selalu baik. Ya. Dan untuk pendidikan Bapak kami siap. Tidak harus lihat di gedung, tetapi di rumah-rumah pun bisa. Seperti biasa Pak. Dulu kan pernah kita lakukan di kelompok nelayan yang dibawa teman-teman lakukan di pinggir pantai, bermodalkan rumah orang untuk menempel kertas dan kemudian kita fight. Tidak harus, yang penting mereka punya waktu dan siap melakukan. Konsumsi tidak menjadi masalah. Saya pengalaman untuk teman-teman di Daratan Flores, Pak. Terutama di sebuah desa di Nagekeo, Nangaroro, itu bersama teman-teman pemandu, karena koperasi masih kecil dan belum ada biaya pendidikan khusus untuk konsumsi, sehingga mereka mengumpulkan. Ada yang membawa beras satu-satu mok, ada yang membawa sayur, ada yang masak bersama dan menikmati bersama. Kan tidak harus konsumsi yang harus catering dan lain-lain. Tapi kita memulai dari yang seadanya. Inti yang terpenting dari itu adalah mereka mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Ya. Bukan tempat yang selayaknya, tapi pendidikan yang selayaknya, dan mereka kondusif untuk melakukan itu. Nyaman. Secara kenyamanan itu kan tidak harus di gedung, tidak harus di aula, tidak harus ber-AC. AC alam pun oke, sepanjang mereka nyaman dan lebih mendekatkan mereka dengan lokasi rumah. Kalau kita mendatangkan mereka dari rumah yang jauh, mungkin mereka akan berpikir cepat pulang. Tetapi kalau kita yang datang mendekati mereka di area rumah mereka, pengawasan itu akan lebih cepat dan juga mereka juga akan lebih cepat. Jadi memang untuk materi-materi Lapenkop itu sudah didesain dengan memikirkan banyak keadaan yang memudahkan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dari sisi materi tidak terlalu, menurut kita kalau kita bicara berat, tetapi bagaimana kita membuat metodenya, kita kemas dengan baik, itu membuat mereka tidak jenuh, tapi malah bersemangat. Dan kemudian mereka mudah memahami, mudah menerima materi itu. Karena judulnya sederhana, contoh, judul materi PAG 2 itu pembicara yang baik. Pembicara yang baik itu kan judulnya saja sudah sederhana. Tetapi bagaimana mereka bisa menerima itu dengan baik, dan kemudian mengimplementasikan pada saat di rapat anggota,
di koperasi-koperasi. Mereka menyampaikan dengan baik kaitan dengan bagaimana mereka memimpin rapat. Seperti itu, Bapak. Jadi memang untuk pendidikan ini tidak semudah kita membalik telapak tangan. Butuh proses. Tetapi marilah proses itu kita jalani tanpa rasa jenuh dan kita nikmati sebagai seni. Karena koperasi itu seni sebenarnya. Kalau saya dulu memandang koperasi itu kayaknya ribet. Ribetnya itu kan sudah hadapi anggota yang sekian banyak dengan karakter pola pikir yang sekian banyak dan juga masalah yang semakin tidak habis-habisnya. Kita selesai satu, yang lain muncul gitu kan. Tetapi ketika kita, apalagi kalau soal maninya kecil ya, nah itu sudah agak, karena saya tahu bahwa pengurus itu kan tidak digaji. Pengurus itu kan mendapat dari porsi pembagian SAU-nya itu kan. Nah, jadi memang kalau tidak kita nikmati, maka tidak kita menganggap itu sebuah seni, maka kita secara tanggung jawab juga mulai berkurang porsinya. Kita tidak full action, gitu. Tetapi kita memandang koperasi itu sebagai seni, kita memandang koperasi itu sebagai rumah kita, yang di dalam anggota-anggotanya kita harus memanajemenkan dengan baik, dan bagaimana mereka berkata bahwa kami puas koperasi memberikan pelayanan. Sebenarnya nilai kepuasan bukan pada materialnya, tetapi nilai kepuasan adalah pada bagaimana batin kita puas melayani anggota dan anggota puas menikmati pelayanan kita. Kan pengurus pengawas kan hadir sebagai pelayan. Anggota hadir sebagai pemilik dan pengguna dan raja bagi koperasinya. Saya kira itu saja, dan mari kita berkiprah dengan pendidikan, membangun pemahaman dan merefleksi dari setiap kita yang ada di koperasi sebagai insan koperasi. Jadi Ibu Helen anggota koperasi mana? Ibu Helen anggota koperasi di mana? Bapak mau kasih masuk Helen kok? Ya, anggota koperasi apa? Ya, Ibu Helen. Ya, saya anggota koperasi di mana? Saya anggota koperasi itu di Harapan, ada anggota koperasi, ada beberapa koperasi, tapi kemudian saya hanya menentukan satu. Boleh dua, Bapak. Kalau saya memahami begini, koperasi itu kita menjadi anggota ganda itu jangan di dalam dua kegandaan ini jangan dalam satu jenis. Tetapi baiknya dalam dua jenis koperasi dengan anggota. Jadi kalau misalnya saya anggota koperasi kredit, artinya soal simpan pinjam, maka saya juga anggota koperasi, jangan di koperasi kredit yang satu, jangan. Tapi saya di koperasi kaitan dengan kebutuhan hari-hari. Contohnya sembako, konsumen. Sehingga saya pinjam di situ, saya membeli kebutuhan saya di koperasi itu, atau saya punya usaha kios, saya membeli di koperasi itu untuk usaha saya dari hasil pinjaman saya di koperasi. Sehingga SHU-nya kan bisa dua, Bapak. Ya. Tapi kalau yang namanya gali lubang tutup lubang itu adalah kita membuat dua konsumen di koperasi yang sama-sama satu jenis. Punya anak kandung namanya Koperasi Konsumen Tunasari Sejahtera. Nah, itu. Saya bisa masuk di situ, Bapak, kalau konsumen. Ya. Asal jangan dikomplit, Bapak, karena nanti jadinya dua pengganti. Ya, kan? Tunasari Sejahtera. Iya. Kan lebih gampang. harus berbeda jenis koperasi walaupun dua keanggotaan. Tapi berbeda jenis koperasinya. Sehingga tidak saling, itu yang tadi kata Pak Sil. Ini kita jadinya dua, harus ada koneksi antar koperasi yang sejenis. Oh ya, bicara koperasi yang sejenis, Bapak, dulu kita pernah punya jaringan usaha koperasi. Mungkin itu bisa ditingkatkan oleh Bapak-Bapak Ibu koperasi. Jadi kita kumpulkan koperasi yang sejenis. Misalnya ada 10 koperasi sejenis sedaratan, sekota Kupang. Nah, kemudian mari duduk bersama, tidak usah membutuhkan biaya besar. Tidak usah minum juga tidak apa-apa, masing-masing koperasi bawa minumnya sendiri. Duduk bersama, bahas bersama apa sih masalah yang ada di koperasi yang sejenis itu. Itu akan lebih baik. Jadi
sesama pengurus koperasi, kita duduk bersama, punya jenis koperasi yang sama, mungkin punya masalah yang sama. Dan dengan masalah yang sama itu sama-sama mencari jalan keluar, mencari solusi. Karena sebagai insan koperasi harus duduk bersama sebenarnya. Halo? Terdengar Kak Ya. Helen. Oke. Baiknya, kalau saya sih usulnya begitu, Bapak. Karena dulu pernah kita lakukan, tapi kemudian itu kan dulu itu dilakukan karena proyek subsidi, Pak. Tapi karena kemudian pada akhirnya kita kembalikan ke koperasi dalam hal kemandirian. Karena memang segala sesuatu kan di prinsip yang ketujuh kan bicara kemandirian. Kemandirian itu bukan saja finansial, tapi kemandirian itu juga dari sisi pendidikan perkoperasian. Si koperasi juga mandiri untuk melakukan pendidikan. Dan syukur para Kopdit sudah melakukan itu. Karena itu yang 3 pilar itu yang mereka awali ya dengan koperasi. Cuman beberapa teman-teman, mari kita bersama-sama membangun pendidikan dengan duduk bersama, bercerita bersama, mencari solusi bersama. Apa sih masalah yang ada di koperasi? Apa sih jalan keluarnya? Kalau koperasi sejenis tentu masalahnya tidak jauh-jauh beda, gitu kan? Nah, coba dan sama-sama mencari solusi. Tidak usah banyak-banyak, mungkin bikin grup-grup saja. Jadi misalnya dikomandai oleh, dan berpindah-pindah tempat itu lebih indah. Jadi misalnya kali ini diskusinya di Swastiksari. Mungkin bulan depan berpindah ke grupnya Bapak Sil, koperasi di Bapak Sil. Jadi semacam kita pariwisata koperasi lah, wisata koperasi. Kalau itu bisa dilakukan. Jadi ada yang ingin sampaikan? Lanjut Kak, kita 5 menit lagi. Oke, ya. Pada intinya, Lapenkop siap melakukan pendidikan. Karena itulah kemandirian, maka kami butuh dukungan dari para insan koperasi. Kami siap melaksanakan. Di tempat Bapak pun akan lebih baik untuk mengurangi nilai akomodasi dan lain-lain. Kami bisa datangi Bapak Ibu di koperasinya masing-masing. Kita tinggal menyepakati waktu, tempat, dan kemudian apa saja yang harus kita lakukan, materi-materi apa yang dibutuhkan. Dan kita usul akhir. Ibu Helen. Ya Bapak. Iya Bapak. Ini usul melalui Ibu Nelci, melalui nanti operasi yang tanda petik yang hidup enggan mati tak mau, membutuhkan pendidikan supaya dia jangan sampai mati lalu menggeneralisasi bahwa koperasi itu tidak baik, gagal bayar akhirnya menjadi persoalan tingkat nasional karena sekian koperasi gagal bayar, lalu koperasi itu tidak baik, akhirnya mau diambil alih oleh pengawasan di luar koperasi itu sendiri. Iya, betul. Jadi mohon dukungan. Iya. Nah, kita tidak pada menjustifikasi koperasi yang lain tidak pada posisi itu, tapi dari hasil laporan dari dinas koperasi dan nakes provinsi bahwa ada sekian koperasi yang tanda petik hidup enggan mati tak mau. Mereka inilah butuh pendidikan, sehingga maksud kita kerjasama kolaborasi antara dinas koperasi dan transprovinsi dengan lembaga pendidikan Ibu Ellen mereka bahwa ini loh koperasi ini butuh pendidikan segera supaya dia keluar dari persoalan yang begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Boleh Ibu Nelci saya lanjut sedikit? Oke, silakan lanjut. Iya, penegasan dari pendidikan itu adalah Bapak Ibu juga memikirkan bagaimana calon anggota. Jadi memposisikan anggota itu dari calon sampai anggota penuh itu prosesnya harus dilihat benar. Dengan acuannya Bapak Ibu melihat pada Permenkop itu nomor 9, Permenkop nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian.
Nah, itu ada kalau lebih fokus Bapak Ibu bisa lihat di bab 3, pasal 58 sampai 64. Itu tentang keanggotaan. Jadi, selain Undang-Undang Nomor 25 juga Permenkop di ikutannya, maka itu menjadi perhatian. Di pasal 58 ayat 1 itu anggota primer harus seperti apa. Kemudian tindakan hukum harus seperti apa. Nah, untuk ayatnya yang ketiga, setiap anggota koperasi, Bapak Ibu, kita tahu bersama pemilik pengguna jasa koperasi. Posisikan mereka sebagai pemilik pengguna jasa koperasi yang qualified. Ya. Kemudian pada Permenkop nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat titip, mulailah kita membenah diri. Saya setuju dengan Pak Yanto, kita berbenah diri untuk memberikan ruang dan waktu juga tempat yang kondusif kepada anggota memimpin rapat. Paling tidak dimulai dari rapat kelompok akan lebih baik. Sehingga benar-benar yang sudah siap, kita backup dengan rapat anggota tuan. Akan lebih indah, Bapak. Itulah roh koperasi idealnya. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat, selalu semangat. Oleh anggota. Oh, luar biasa, Bapak Lambert. Asik, mantap. Ya. Bangga saya kalau lihat insan koperasi. Sebagai trainer Lapenkop, bangga saya. Ya. Semakin bagus koperasi, kita kan semakin ini. Kesejahteraannya semakin tinggi. Ya. Dan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus bangga bahwa Bapak Ibu punya Pak Romanus Woga yang adalah salah satu pengurus tingkat ICA, tingkat dunia ICA. Beliau adalah wakil ketua. Saya juga kaget waktu itu. Dan saya bangga sekali beliau pernah menjadi ketua di Kopinda di Sika. Saya sangat bangga ketika saya ada pertemuan dengan trainer tingkat ICA di Malaysia dari Nepal yang menyampaikan itu pada saya bahwa Anda harus bangga. Jaringannya kurang bagus, kita kurang dengar jelas. Oh ya, terutama Pak Yanto tuh harus bangga dengan punya seorang presiden, wakil presiden ya untuk ICA Pak Romanus Woga. Luar biasa. Dia gabung tidak nih? Beliau bergabung tidak nih? Oh, beliau tidak pasti. Iya. Oke. Luar biasa, Pak. Terima kasih, salam hormat dari Lapenkop. Sukses untuk semua insan koperasi, tetap semangat. Apapun kendala, mari kita selesaikan bersama. Ya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Helen yang sudah Koperasi bangkit, anggota sejahtera. Iya, NTT bangkit, amin. Masyarakat sejahtera. Yes. Amin. Jadi koperasinya bangkit, anggotanya sejahtera. Kalau koperasinya tidak bangkit, mati yang tadi mati. Mas, anggotanya tidur. Anggotanya koma semua tuh Bapak. Jadi memang bicara peran ini pengurus, memang melalui pengurus kan kita memiliki dana pendidikan tuh harus digunakan, dipakai sehingga bisa kita lakukan dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan yang baik. Nah mungkin ke depannya ini bicara koperasi itu tadi tuh kayak seperti apa namanya koperasi-koperasi, permasalahan di koperasi-koperasi. Jadi ada banyak koperasi ini yang koperasi-koperasi kecil yang istilahnya kekurangan dalam permodalan. Akses permodalan itu walaupun nanti kita dari sisi pemerintah ada namanya LPDB dan juga KUR, tetapi ada koperasi yang kalau misalnya koperasi-koperasi besar yang ada kelebihan dana menganggur ya, idle money-nya ada banyak, ya boleh tuh di-share. Mungkin ke depannya kita di Baumung Koperasi, kita saling kerjasama antar koperasi, prinsip koperasi yang ke-7 tuh. Sehingga kalau kelebihan dana menganggur yang dalam jangka waktu yang cukup panjang, jangan biar dimanfaatkan oleh koperasi lain yang kekurangan dana. Itu lebih, sehingga kesejahteraannya bukan cuma milik koperasi itu, tetapi dibagi-bagi. Begitu ya. Jadi kalau koperasinya kayak Swastesari sudah besar, ya bisalah melirik kayak koperasi-koperasi kecil yang masih membutuhkan. Jadi kerjasama antar koperasi, entah dalam bidang manajemen, dalam bidang permodalan, ataupun jadi kita lebih mengaksesnya lebih gampang. Dan memang ada beberapa banyak kalau bicara Baumung Koperasi ini kita tidak akan pernah sampai istilahnya selesai karena bicara Baumung Koperasi ini jadinya nanti banyak faktor yang memang
kita butuhkan dalam program Umum Koperasi ini. Tapi Bapak Ibu kalau ada masukan, silakan yang belum yang sudah tergabung dalam grup. Kita punya grup koperasi CNTT, juga ada grup koperasi primer provinsi yang tadi sempat diprotes oleh Pak Yanto, nasional juga masuk. Tapi memang itu koperasi yang ada di NTT. Jadi kita satu membaku, tetap namanya di NTT akan di bawah pengawasan dan juga pembinaan dari Dinas Koperasi Primer Provinsi dan juga kabupaten kota sesuai dengan binaan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saya pikir itu saja dan mohon maaf untuk harusnya hari ini kami live streaming, tetapi karena ada kesalahan teknis listriknya padam di kantor kami, jadi live streamingnya tidak berjalan karena di komputer saya tidak bisa mengangkat live streaming. Dan bagi Bapak Ibu nanti tapi ini akan diupload di YouTube channel. Saya berharap bahwa edukasi ini bukan cuma Umum Koperasi, sekali lagi bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari gerakan kita mari saling berbagi pengalaman, biar koperasinya bangkit rame-rame. Koperasi yang sudah bangkit, mari mengajak koperasi lain yang istilahnya masih koma mati suri, memberikan edukasi, saran apapun supaya bisa mendapatkan manajemen atau hal-hal yang positif yang bisa membuat mengarah kepada kesejahteraan anggota yang lebih baik. Nah, itu beberapa hal yang kami sampaikan Bapak Ibu, dan dari kesimpulan yang ada bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting, dan kita juga sudah punya lembaga. Bapak Ibu bisa mengundang oleh Pemkop atau melalui Dinas Koperasi Provinsi, kita saling bergandengan tangan, atau kita juga bisa saling, jadi ini adalah media, kita cuma menghubungkan. Jadi tadi seperti ada Bapak Ibu yang ini dalam satu Zoom meeting, ada yang di luar provinsi NTT, ada yang di luar kabupaten, kota Kupang, dan ini kita saling terhubung. Dan tadinya memang hanya sedikit saja orang yang kami berharap bisa bergabung, tetapi terima kasih ini sudah lebih banyak dari harapannya hanya 15, karena kita tadinya live streaming, tetapi ini nanti diupload. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Nanti kita akan masukkan di kolom komentar ya. Sudah ini dari saya baca terakhir dari ini, pendidikan bagi anggota memang sungguh sangat penting. Namun terkadang para pelaku koperasi yang menjebak anggota itu sendiri. Contoh, ini agak horor nih. Ada kata jebak nih. Contohnya pelaku koperasi mencari anggota mungkin karena tuntutan dari aturan lembaga sebagai karyawan baru harus mencari sekian jumlah anggota. Nah, ternyata direkrut sudah memiliki anggota di COVID lain dan punya pinjaman. Akhirnya COVID yang satu harus jadi korban. Saya kira pendidikan yang baik bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada para pengelola. Ya tentu terima kasih, dan memang ini adalah fakta lapangan bahwa tadi seperti disampaikan ini satu anggota itu punya itu menjadi anggota di banyak koperasi simpan pinjam. Jadi pinjam A tutup di B, pinjam B tutup AB, C tutup AB. Dan itulah membuat NPL semakin tinggi. Nah, ini yang nanti ke depannya kami tadi disampaikan juga pasti program digitalisasi koperasi ini kita sudah bisa kayak BI checking. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek bahwa anggota ini bisa itu pinjam di koperasi mana saja. Nah, itu bisa meminimalisir NPL yang tinggi. Nah, itu ada juga hal-hal yang memang perekrutan koperasi itu anggota untuk syarat menjadi anggota koperasi itu kan prinsip pertamanya adalah keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela. Sukarela adalah tidak ada pemaksaan masuk. Jadi kadang orang mau terpaksa masuk karena mau pinjam. Jadi akhirnya karena pinjamannya terpenuhi, nanti kewajibannya ini agak menjadi sulit. Apalagi tidak diikuti dengan proses perekrutan yang benar. Dalam hal ini tidak melalui pendidikan. Jadi dia tahunya yang penting saya pinjam. Mau syarat apapun tidak masalah. Nah, ini yang juga perlu kita luruskan sehingga pemahaman-pemahaman soal perkoperasian dari anggota ini bisa menjadi lebih baik. Itu adalah beberapa hal yang kami sampaikan, dan Bapak Ibu teruslah stay tune di Umum Koperasi setiap minggu, harapannya dengan topik yang berbeda-beda. Bapak Ibu bisa juga mengusulkan topik apa yang mau dibahas. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada hal penting yang ingin dibagikan kepada koperasi lain, boleh mengajukan kami sebagai narasumber sehingga kita saling berbagi pengalaman. Jadi kesejahteraannya itu sekali lagi rame-rame.
Kalau satu sudah sejahtera, koperasi, marilah angkatlah Bapak Ibu koperasi lain yang masih berjuang susah payah dalam mensejahterakan anggotanya. Kerja sama koperasi itu ada di prinsip koperasi yang nomor 7 Bapak Ibu. Jadi ini marilah kita sama-sama 7 prinsip koperasi itu marilah kita terapkan di dalam kehidupan berkoperasi. Jadi makanya koperasi agak sedikit berbeda. Kalau kita debat koperasi dengan orang yang bukan koperasi, itu mereka ngomong 7 prinsip koperasi apa? Belum lagi masuk jati diri koperasi. Wah, udah repot nih. Jadi ini yang mari kita benahi rame-rame. Kita bicara koperasi, seharusnya ini NTT bukan menjadi provinsi miskin ya, karena kita koperasi di NTT banyak ya, itu yang harus menjadi PR tuh koperasi-koperasi yang memiliki anggota banyak, termasuk Swastesari, Obormas, Sersiam, jadi ini Bu Nerti. Iya Pak. Bu Nerti, supaya mereka cepat sejahtera, anggota itu dimotivasi simpan di Swastesari, pinjamnya di Obormas, ada kurs. Di Swastesari disimpan, suku bunganya besar tuh di Swastesari. Oh begitu ya, saya baru tahu kalau suku bunganya besar. Cuma 3% itu. Kami kurs sekarang cuma 3%. Yang anggota pinjam kurs itu bunganya 3% per tahun efektif, per bulan 0,25% efektif, atau flatnya 1%, 0,1% flat. Jadi lebih baik mau sejahtera pinjam di Obormas karena bunganya kecil. Ya, Obormas nanti bunga pinjam di Obormas kami kecil. tutup yang di Swastesari. Ya, ini pertanyaan. Oke, Bang Pak Lambert jangan tanggapi, Bang Gilas saja. Dari mana nih? Oke, tidak apa-apa, itu pola bagian dari Pak Lambert jangan tanggapi orang tua. Itu kan kerjasama antar koperasi, Pak. Iya, yang penting ada beberapa persentasenya, ada servinya tuh. Paling kalau tidak ada servi, Pak Lambert ngamuk tuh. Minggu depan saya usul, Bu Nerti, temanya Persus dulu, Kang. Ya, memang kemarin kita Persusnya belum pindah. Ya, Persus kemarin juga kami masih ada urusan. Siap, Persusnya minggu depan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tergabung. Kiranya apa yang hal-hal positif yang kita lakukan, yang baik adanya, terima kasih untuk semua koperasi Bapak Ibu yang tidak disebutkan yang sudah bersusah payah telah mengikuti. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Koperasi bangkit, anggota sejahtera. Dan sampai jumpa di next week di Bawang Koperasi. Terima kasih Kak Helen, terima kasih semua. Salam semuanya. Fasil, Pak Lambert. Terima kasih ya.